Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara nyantri virtual dalam rangka memperingati Hari Ibu dengan tema kajian pada malam hari ini, fikih parenting. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul bersama dalam kegiatan nyantri virtual. Semoga pada malam hari ini acaranya lancar tanpa ada halangan. Amin. Ya. Pada malam hari ini saya selaku moderator dan sebagai student di nyantri virtual akan memoderatori acara pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gus Arafat, Dr. Haji Muhammad Ahda Arafat MA selaku pemateri pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Ustadz Haji Wahab Naf'an LCMA selaku pemateri biasanya di nyantri virtual, dan juga ada Ustadz Ali Mahruz MA sebagai pemateri juga. Sebelumnya kami informasikan bahwa kegiatan nyantri virtual ini dilakukan setiap hari Sabtu malam Minggu pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, dan kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 4,5 bulan. Alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan adalah pertemuan yang ke-17. Nah, Ustadz yang mengisi materi pada nyantri virtual itu ada dua secara bergantian. Ada Ustadz Ali Mahruz MA, beliau alumni Ponpes Riyadul Mubtadin di Tuban. Beliau juga imam masjid di Godong Lor Madiun. Beliau juga alumni Pasca Sarjana Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga kita juga ada Ustadz yang mengisi materi di setiap hari Sabtu malam Minggu, yaitu Ustadz Haji Wahab Naf'an LCMA. Beliau adalah dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya, dan saat ini beliau sedang belajar melanjutkan studinya S3 di Qonat Suez University Mesir. Beliau Wakil Ketua Lapkesdam PWNU Jatim dan Ketua Ikatan Keluarga NU Sudan. Nah, khusus pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz spesial, yaitu Gus Arafat yang akan mengisi materi kita pada malam hari ini mengenai fikih parenting. Betul begitu ya Ustadz ya? Ya. Sebelumnya saya mau membacakan CV-nya dulu ya. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ahda Arafat MA, biasa dipanggil Gus Arafat. Beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang untuk S1-nya, S2-nya di Institute for Arabic Language Khartoum Sudan untuk S2-nya, dan untuk S3-nya beliau melanjutkan sekolahnya di University of Bab el Ruda Edwem Sudan. Nah, biasanya kalau setahu saya nih, saya biasanya ngelihat Gus Arafat di TV 9 ya Gus ya. Wah, malam hari ini saya langsung ketemu sama Gus di depan mata saya nih. Alhamdulillah meskipun virtual ya Gus ya. Monggo Gus silakan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahil awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah sayyidina Muhammadinil amin. Amma ba'du. Ya, yang saya hormati, siapa ini yang saya hormati dulu nih? Nggak ketemu orangnya soalnya ini. Jadi ngaji Google Meet atau ngaji Zoom ini interaktifnya itu kurang. Paling enak itu kalau kita ketemu langsung. Semoga aja nanti suatu saat bisa ketemulah sama teman-teman PMII Jombang yang mengadakan PMII Jombang. Ini soalnya saya nanti yang pinter ini
laptopnya nanti yang pinter. Karena saya ngomongnya ke laptop bukan ke mbak-mbaknya atau mas-masnya. Tapi insya Allah dengan semua keterbatasan, ya insya Allah kita tetap bisa ngaji dalam kondisi apapun. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati Mas Ali Makhrus yang tadi katanya memberi opening speech, kemudian Mas Naf'an itu senior saya di Sudan. Mas Naf'an itu entah kenapa kok saya disuruh ngisi, seharusnya ngisi ini Mas Abdul Wahab Naf'an seharusnya, tapi kok malah saya yang disuruh. Iya, gantian Gus. Gantian? Iya. Kalah ilmu saya sama beliau itu, saya kalah ilmu. Alhamdulillah bisa silaturahim sama teman-teman semua. Hari ini kita akan membicarakan tentang fikih parenting, ya, tentang masalah bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menjadi orang tua, gampangannya menurut ajaran Islam. Jadi beginilah ini Mas Ali Makhrus, alhamdulillah gabung ya, alhamdulillah bisa ketemu meskipun masih secara virtual. Insyaallah lain waktu ketemu langsung di entah di mana nanti, insyaallah ketemu. Hari ini kita akan membicarakan tentang masalah fikih parenting, tentang masalah bagaimana kita itu mendidik anak di dalam Islam. Sebetulnya mbak-mbak semuanya, mas-mas semuanya, para ustadz, para kiai, para ustazah, para guru semuanya di sini, sebetulnya Islam itu satu-satunya agama yang betul-betul mempersiapkan generasi Islamnya itu secara sempurna, yang betul-betul mempersiapkan anaknya, mempersiapkan keturunannya secara sempurna, bahkan sebelum anak itu jadi. Sebelum anak itu jadi, bahkan ketika proses pembuatan anak itu pun kita sudah harus mulai mempersiapkan anak-anak kita secara baik. Nggak percaya. Soalnya mungkin di sini ada yang belum nikah ini, jadi nggak tahu. Banyak kan belum nikah ini. Sepertinya jadi, begitu, Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Jadi gini, Islam itu merupakan agama yang menurut saya itu komplit, solutif, dan memberi kita betul-betul pemahaman yang jelas. Kalau Islam ngomong tentang parenting, maka semua ayat mengenai parenting itu ada di dalam Islam, ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, ada di dalam kitab. Bagaimana mulai dari awal menikahnya bagaimana, kemudian cara nanti membuat anak yang baik itu bagaimana, kemudian setelah itu anaknya lahir harus diapakan, sampai mendidik fase kecil, fase tengah-tengah, sampai fase yang akhir itu pun anak itu masih dikatakan anak yang harus dididik. Itu sudah komplit dalam Islam. Saya bahas dari awal saja biar lengkap sekalian. Kalau kita lihat di dalam Islam, ketika orang sudah menikah, tujuan utama dari pernikahan itu kan punya anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, punya anak yang bisa meneruskan menjadi generasi yang pada nantinya akan meneruskan perjuangan Islam. Tujuan utama dari pernikahan kan itu, supaya punya anak yang jelas, nasabnya jelas, anaknya melebur Islam, dan semakin banyak orang yang Islam punya anak-anak yang bermutu. Nah, ketika orang itu menikah, ketika orang itu sudah menikah, kemudian orang itu suami ketemu sama istri, itu dari situ itu proses parenting itu sudah dimulai, Mas, Mbak. Dari situ pun proses parenting sudah dimulai. Di Islam sudah diajarkan, kalau suami istri pertama kali mau buat anak, supaya anaknya baik, itu ya harus doa dulu, harus doa.
Jadi gak moro-moro di sliding kanan kiri, gak moro-moro dihajar kiwa tengen, gak moro-moro dibanting, tidak moro-moro jadi, tidak. Di Islam itu dibuat dulu. Malah kalau mau kita jelaskan dari awal, parenting itu dimulai dari awal ketika ini saya ngomongnya model-model kitab, gak apa ini ya, gak apa. Jadi biar jelas gitu sekalian. Bahkan kalau di dalam Islam itu kayak begini. Mungkin kita pernah tahu ya bahwa putra putrinya, mohon maaf, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh itu kan rata-rata, saya tidak mengatakan semuanya, rata-rata kebanyakan, sebagian besar itu kan anak-anaknya cantik-cantik, kemudian setelah itu ganteng-ganteng, kemudian setelah itu soleh-soleh, setelah itu solihah-solihah. Cara membuatnya itu bagaimana? Gini, kita mulai dari awal cara membuatnya. Cara membuatnya itu ketika suami istri mau pertama kali membuat anak, karena ini memang parenting itu harus dimulai dari sini, harus dimulai dari awal. Mau membuat anak itu kita harus bersuci dulu, kita harus wudhu dulu sing api. Kemudian setelah itu, setelah wudhu bersih, baru setelah itu kumpul. Ya kita ketika mau kumpul harus baca doa. Di dalam Islam ada doa yang diajarkan ketika mau berkumpul. Ada yang tahu di sini? Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, jauhkan dari kami setan dan jauhkan dari kami atas apa yang akan engkau rizkikan kepada kami dari perbuatan setan. Itu sudah langkah pertama itu. Makanya kalau ada, mohon maaf, anak-anak sing rada betik nggih, ibu nggih, bapak-bapak, mas-mas, mungkin dari proses awal pembuatan itu paling rada keliru ya. Kak bismillah. Makanya bismillah, ojo moro-moro langsung tumpak-tumpakan, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus bismillah terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah. Kemudian ketika anak itu sudah ada di kandungan, anak itu sudah dipersiapkan oleh Allah janinnya di dalam kandungan, kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika meminta keturunan. Apa itu? Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan bagi anak-anak kami, yaitu orang-orang yang soleh. Dan juga ada juga di dalam Al-Quran, surah di Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu. Jadi kita itu memang harus mempersiapkan semenjak dari kandungan. Bersuci dulu, baca doa. Setelah anaknya di kandungan, doa terus orang tuanya. Itu proses parenting itu dari situ. Kemudian setelah anak itu sudah fix hamil, entah itu pakai tes kehamilan atau ke bidan atau ke dokter atau apapun yang panjenengan lakukan, maka panjenengan tolong mulai memberi nutrisi kepada anak yang ada di kandungan perempuan suami istri panjenengan yang sudah diberikan oleh Allah di dalam kandungan, maka berilah makanan yang halal. Beri makanan yang halal, karena kalau makanannya sudah tidak halal, maka biasanya anak iku bakal angel di kandani. Mulai dari kandungan, kasih istrinya makanan yang halal, halalan thayyiban, yang halal dan bergizi. Kasih makanan seperti itu. Lale bojone bendino dipakani weci yo anake kaya weci. Tapi kalau anaknya setiap hari dikasih makanan yang bergizi, dikasih makanan yang baik, yang halal, minimal
panganane iku wis hasil kerja keras orang tuanya, kemudian ikhlas ridho api, itu insya Allah. Jadi jangan kaget kalau putra putrinya para ulama-ulama terdahulu atau orang-orang terdahulu itu hebat-hebat. Karena apa? Karena mereka itu ngasih makan ke anaknya itu juga baik. Ketika semenjak masih di kandungan itu dikasih makanan itu sudah makanan yang halal, cuma api-api pokoknya, api-api. Setelah itu kalau janinnya di kandungan sudah semakin besar, anak diajak ngomong, sudah dikasih bayi yang ada di dalam kandungan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, anaknya, bayinya itu diajak ngobrol atau diperdengarkan sesuatu yang baik, karena bayi itu sudah bisa mendengar. Kalau misalkan, ngapunten nggih, mohon maaf, ibu-ibu di sini hamil, terus panjenengan ngrungokno lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu TikTok atau lagu-lagu apalagi sekarang, lagu-lagu yang kurang bener, maka jangan kaget kalau nanti ketika anaknya keluar itu juga lebih cepat menghafalkan dangdut atau TikTok daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Leres no badan. Kan begitu kan? Jadi mulai dari kandungan. Makanya saya minta tolong pertama ke ibu-ibu hamil, parenting pertama di sini. Kalau sudah dikasih anak, tolonglah dangdutnya dikurangi. Gak usah diistilah, gak apa lah. Terus setelah itu TikTok aneh, kemarin tuh ada yang nge-share video itu di WA, itu ada ibu hamil, sudah besar ibu hamil, goyang ya Allah, goyang-goyang TikTok gak bener kayak gitu. Lah terus ini opo? Kalau memang dari kandungan sudah di set seperti itu, kemudian ketika anaknya keluar karena di kandungan sudah di program seperti itu, metune koyo ngono, lah bagaimana? Karena itu dipersiapkan mulai dari kandungan. Dinungokno sing apik. Kalau ulama-ulama dulu itu anaknya meskipun masih di kandungan dirakati, diwacane Quran, dijak ngaji, itu malah kulino. Karena kalau katanya orang Inggris kan, orang Inggris yang bilang ini, waiting trisnation jalaran soko culination. Tahu ya? Kalau cara Jawa waiting trisno jalaran soko kulino. Saya jadi orang Inggris, saya kumbang. Kalau orang Madura saya nggak tahu ya kalau orang Madura. Jadi gitu, mulai dari kandungan didoakan sebaik-baiknya, kemudian kalau panjenengan punya guru, kalau kita ini punya guru, punya ustadz, punya kiai, punya masyayikh, minta doa atau amalan kepada gurunya, minta doa atau amalan apapun kepada gurunya. Dan selama panjenengan bisa melakukan itu, lakukan. Saya kasih contoh lah, pengalaman pribadi ya. Istri saya hamil, anak pertama, itu dapat amalan dari Yai almarhum Yai Mukhlas Kediri, Yai Soleh Kediri. Itu disuruh mencari hal yang macam-macam. Misalkan ada jambu dersono, kemudian ada jambu kelutuk bol, bukan kelutuk bom, bukan. Oleh kelutuk bom, kelutuk boro-boro ngebom itu tidak. Itu jambu kelutuk bol. Kemudian disuruh nyari manuk podang, disuruh mencari burung puyuh, disuruh sering minum degan. Itu apa seperti itu boleh, tujuannya cuma satu apa? Dalam rangka taat kepada guru. Karena kalau kita taat nang guru ya engko anake sing metu iki ya taat nang guru. Nek awak dhewe wis cengkal nang gurune ya kaget kalau anaknya ikut cengkal sama gurunya. Saya pertama ketika dapat amalan itu, saya juga agak-agak bingung ya itu.
kok amalan kayak gini, tapi saya ingat-ingat, oh ya udah wis, ta'ziman, ikroman, kemudian ittabi' mengikuti kepada guru kita. Banyak sekali amalannya. Nanti kalau mau itu WA saja, nanti saya kasih buku amalannya itu ada. Dalam rangka jadikan anak itu soleh solihah. Disuruh baca surah Maryam, disuruh baca Yusuf, baca 7, banyak lah. Amalannya itu nanti banyak. Jadi kalau panjenengan punya guru, kadang setiap guru itu berbeda loh amalannya. Pokoknya panjenengan punya guru, punya kiai di kongkonopo, lakoni. Parenting itu dimulai dari anak ketika masih di kandungan. Setelah anak selesai di kandungan, kemudian anak itu lahir, jelas kan? Anak itu lahir, saya tidak memberi amalan bagaimana cara melahirkan anak meskipun ada, karena nanti lama-lama saya jadi bidan di sini kuatirnya. Saya ingat Kanjeng Nabi itu pernah ngendikan begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang ada di dunia ini yang lahir, itu lahir dalam keadaan suci. Lahir dalam keadaan suci. Lakin abawahu yuhawidanahu au yungsiranahu au yumajjisanahu. Akan tetapi orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, akan menjadikannya Nasrani, atau akan menjadikannya Majusi. Semua anak itu lahir dalam keadaan suci. Tergantung kita. Ya opo carane minterno anak, ya opo carane ngabikno anak. Makanya kan anak itu kalau lahir kemudian nauzubillah, anak itu lahir kecil, kemudian anak itu wafat, maka anak itu kan dijamin masuk surga meskipun anaknya orang kafir. Karena apa? Karena anak itu lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan fitrah. Makanya kehilangan yang paling terbesar itu kehilangan anak ketika masih kecil. Jangankan kita, Kanjeng Nabi saja ketika kehilangan putranya terakhir yang bernama Ibrahim, itu Kanjeng Nabi meneteskan air mata. Ditegur oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, imata budi, kenapa panjenengan menangis ya Rasulullah? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, menangis ini nggak apa-apa Umar, menangis nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kita kehilangan seseorang, kita bengok-bengok, kita merobek-robek bajunya, atau kita meraung-raung keterlaluan. Kalau nangis itu respon natural dari manusia. Makanya anak kecil lahir itu tergantung orang tuanya. Dadekno apik atau elek tergantung wong tuane. Lah cara menjadikan anak baik, langkah pertama yaitu diadani sama dikomati. Diadani sama dikomati. Jangan anak baru lahir sudah dimasukkan TikTok atau YouTube di video, adani dulu sama komati dulu. Apalagi orang tua milenial, kadang durung adani komati, HP ini wis ngene bisa. Ini anak saya baru lahir, adani se, komati se. Kadang wis moro lagune sing jangan adzan dulu, komat dulu. Setelah itu, setelah diadzani, dikomati, lakukan semua, dibersihkan anaknya, mari iku kasih nama yang baik. Ojo dowo-dowo, jangan panjang-panjang kalau ngasih nama, kasihan gurunya kalau ngabsen. Kasih nama sekarang ini, Masya Allah, jenenge wong sak kampung, Muhammad Rafi, Rafa, Rafsan Jami, Abdul Bar, aduh, ibu kasihan kalau ujian. Itu kalau ujian keluarnya terakhir itu. Kalau ujian nulis nama itu lama sendiri itu deh. Dikasih nama secukupnya lah, yang penting baik. Yang penting artinya baik. Kalau bisa minta tolong ke gurunya, ke kiainya, ke ustadznya. Minta tolong, Yai saya punya anak, tolong minta namanya. Yang baik siapa nama anaknya. Gitu, bagus. Kemudian ya kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Ojo moro-moro teko Quran. Teko Quran tiba-tiba sampean tahu dari Quran sampean ambil,
terus sama jadikan nama Syaitonir Rajim juga dari Quran. Umar jenengi siapa namanya Syaitonir Rajim, ambil dari mana? Al-Quran. Waduh, ya mas. Saya pernah dulu saya pernah, ya Allah, pernah ini waktu KKN, waktu masih kuliah itu kita ngajar di TPG. Ada seorang anak namanya itu Ahmad Musyrikin. Ahmad Musyrikin Ahmad Musyrikin namanya. Ahmad Musyrikin. Saya baca kok jadi kaget. Ahmad Musyrikin. Ya Allah, ya mungkin Ahmad api musyrikin ini melok sopo. Ahmad Musyrikin. Akhirnya kami tanya ke anak itu, rumahmu mana? Di sana agak pedalaman ya, rumahnya itu agak pedalaman. Kemudian kami selaku mahasiswa KKN waktu itu inisiatif nyamberi ke rumahnya. Pak, nggih, monggo. Apunten niki anak jenengan kenapa kok dikasih nama Ahmad Musyrikin? Oh iya, ada di Quran, Masya Allah. Ono di Quran Ahmad Musyrikin. Fir'aun ya ono di Quran ya. Oh dijenengi Fir'aun. Akhirnya kami beli penjelasan. Ya janganlah kasih nama, jangan cuma ambil dari Quran, tapi harus tahu artinya. Lah kadang kan orang awam itu tidak ngerti artinya. Makanya perlunya kita ini untuk berittiba atau manut kepada guru, manut kepada kiainya, tanya ke kiainya, yai saya punya anak gini, dikasih nama siapa? Kasih nama yang baik. Itu parenting pertama itu di situ. Gak bisa kita tiba-tiba parenting langsung arek umur 7 tahun, 8 tahun kita parenting, tidak. Parenting itu dari kandungan, semenjak pembuatan awal, dungonya yang bener, dari kandungan, lanjut ketika anak lahir dikasih nama yang bener. Setelah itu, apa itu? Setelah dikasih nama, ini yang sering kelupaan ini orang-orang. Yang paling sering kelupaan itu apa? Dan ini sering sekali diremehkan oleh orang-orang. Apa itu? Akikoh. Semua anak manusia itu tergadai. Kayak corotan hadis itu kan tergadai. Tergadai di sisi Allah. Cara menebusnya bagaimana? Ya diakikoi. Loh, tapi saya nggak punya uang buat ngakikoh. Banyak sekali orang yang ngomong seperti itu. Saya nggak punya uang buat ngakikoi. Ya ngapunten. Kalau panjenengan punya uang buat beli rokok sehari 20.000, terus panjenengan ngomong gak kuat ngakikoi anak, waduh, dopo. Terus anaknya mau akikoi ambil rokok gitu. Gitu lah. Semuanya itu tergantung niatan kita. Kita ini niat akikoi anak atau tidak. Kalau kita anjani niat temen betul lo anak, kita niat parenting, ya seharusnya secepatnya semampu kita akikoi. Mampu kok sebetulnya kalau kita niat. Di atasnya nyalain misalkan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 sehari. Saya yakin 2 tahun itu bisa ngakikoi. Kadang ada yang baru ngakikoi anaknya umur 20 tahun. Kalau itu cari nih wong Inggris, kasep itu namanya. Ya, itu katanya orang Inggris, itu namanya kasep. Sudah telat, ya nggak apa-apa, tapi terus gak enak lah, sudah nggak enak. Terus mengenai akikoh gini, musisan saya bahas komplit ini parentingnya. Akikoh begini, akikoh itu kalau anak laki-laki 2 kambing, ya 2 kambing. Kalau anak perempuan 1 kambing. Jangan diganti sapi. Bukan masalah kambing atau sapinya, bukan. Tapi masalahnya ini ketentuan dari Kanjeng Nabi itu harus rupa kambing. Pernah ada orang kaya, karena dia kaya, dia itu ngomong, saya tidak mau ngakikoi anak saya kambing, saya kuat beli sapi. Ya. Bukan masalah kuat gak kuat, tapi masalah memang aturannya seperti itu. Ya sama kayak kita sholat lah. Kita misalkan sholat subuh disuruh 2 rakaat. Sekarang panjenengan melakukan sholat subuh 4 rakaat, kuat atau tidak? Kuat kan? Panjenengan sholat subuh 4 rakaat kuat, tapi sah atau tidak? Tidak sah. Ya akikoh itu seperti itu. Itu masalah kuat-kuatan. Lek kuat-kuatan presiden bisa tunggu gajah ya kan? Kok anaknya diakikoi gajah. Jadi memang
aturannya seperti itu. Terus kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Ini saya punya amalan. Meskipun amalan ini nggak ada di hadis lah, tapi amalan ini dari guru saya. Saya dapat amalan dari Yai Bedawi Muslih Malang. Guru saya bilang gini, kalau sampean punya anak laki-laki, akikono wedhus lanang. Lek duwe anak wedok, akikono wedhus wedok. Jadi kalau anaknya laki-laki, cari kambing laki-laki. Kalau punya anak perempuan, cari kambing perempuan. Katanya yai saya, ini tidak ada hadisnya. Tapi ini tujuannya apa? Supaya anak laki-laki diakikoi dengan kambing laki-laki, supaya anak laki-laki itu betul-betul tumbuh menjadi laki-laki. Jangan-jangan kupat temen lanang. Kalau anak perempuan diakikoi kambing perempuan, tujuannya supaya anak perempuan ini betul-betul jadi perempuan. Saya bilang ini bukan hadis loh ya, ini amalan dari guru saya. Tapi khawatirnya memang kalau anak laki-laki diakikoi kambing perempuan, engko lek rada gede anak lanangnya malah ngene, tangannya ngene lah. Nah, tangannya gini-gini. Khawatirnya kan kayak gitu loh. Kemudian kalau anak perempuan diakikoi kambing laki-laki, khawatir jadi tomboy, khawatirnya. Saya tidak ngomong ini dalil, cuma menowo mungkin. Kalau ada anak laki-laki yang tampilannya agak gemulai, mungkin ketika kecil dia diakikoi kambing perempuan. Kalau ada anak perempuan yang tomboy, mungkin ketika kecil dia diakikoi kambing laki-laki. Terus gini, saya pernah survei, saya pernah omong-omongan sama penjual kambing. Ternyata satu kambing perempuan dengan berat yang sama satu kambing laki-laki. Satu kambing perempuan dengan berat yang sama dengan satu kambing laki-laki. Itu kambing perempuan bisa menghasilkan daging lebih banyak daripada kambing laki-laki. Contoh gampang. Anak pertama saya perempuan. Saya akikoi kambing perempuan. Itu satenya jadi 600 tusuk dengan berat yang sama, dengan tukang akiko yang sama, jadi 600 tusuk, gulingnya 1 panci besar. Kemudian ketika anak kedua, itu anak saya laki-laki, saya akikoi 2 kambing laki-laki. 1 kambing laki-laki itu cuma menghasilkan 400 tusuk sate. 400 tusuk sate. Kalau yang perempuan tadi 600 tusuk sate. Kalau yang laki-laki, kambing laki-laki 400 tusuk sate. Jadi kan kalau perempuan 1 menghasilkan 600, kalau kambing laki-laki 2, 1 400, 1 400, berarti total 800. Mirip-mirip. Karena memang diciptakan Allah seperti itu. Bobote podo, tapi dagingnya akian sing wedok. Saya ngomong kambing, saya tidak ngomong manusia loh ya. Saya khawatir engkau salah paham. Soalnya saya pernah ngomong gini ke orang itu ada yang salah paham. Iya tak ngomong wedok ngelung. Saya tidak ngomong wedok kecuali panjenengan merasa jadi kambing. tidak, saya nggak ngomong seperti itu. Oke, itu tadi akiko. Setelah diakikoi, kemudian anak itu sudah mulai beranjak agak besar, anak itu sudah mulai agak gede. Ini saya ambil ibroh, saya ambil yang saya ingat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini merupakan mantune Kanjeng Nabi, menantunya Nabi Muhammad, yang mana meneruskan garis keturunan Nabi Muhammad dari Siti Fatimah. Sayyidina Ali ini punya anak 2, Hasan dan Husain, yang mana 2 anak niku melahirkan para habaib sampai sekarang. Jadi kalau kita ikut resepnya Sayyidina Ali, insya Allah sudah terbukti lah ya, parentingnya itu sudah terbukti lah, sudah jelas sekali turunannya habaib di mana-mana di
seluruh dunia sudah terbukti lah. Sayyidina Ali itu membagi pendidikan anak itu menjadi tiga fase kelompok. Yang pertama itu umur 0 sampai 6, 5 atau 6 atau 7 tahun, tergantung psikologis anaknya. Antara mulai umur 0 sampai 5, 6, 7 tahun, tergantung psikologis anaknya. Ketika anak umur 0 tahun sampai 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun, niku perlakukan anak itu sebagai raja. Perlakukan anak itu sebagai raja. Manjakan dia, sayangi dia, wis karepe apa jenengan turuti pun. Makanya jenengan pasti pernah dengar cerita ini, saya yakin. Kanjeng Nabi ketika sholat ditumpai Sayyidina Hasan Husain, pernah dengar ya? Akhirnya Kanjeng Nabi sujudnya itu lama. Lah itu dalam rangka apa? Kanjeng Nabi memang ngamalkan ini. Ketika anak umurnya masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya gak usah kaget kalau anak kecil itu panjangnya pelayon, lari kemana-mana, ono bapaknya sholat ditumpai, ono bapaknya sholat sarungnya diobrot, ono ibunya sholat bukannya diangkat. Itu memang seperti itu. Bukan cuma kita yang mengalami, zaman Kanjeng Nabi, cucunya Kanjeng Nabi juga seperti itu. Tujuannya apa? Yang memang agar mereka itu mengerti bahwa ini loh, ini itu parent saya, ini itu orang tua saya, yang menyayangi saya itu ini. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmu psikologi. Anak umur 0 sampai 5 atau 6, 7 tahun itu yang dibutuhkan itu cuma kasih sayang. Dia cuma mencari kasih sayang. Ono arek umur 5 tahun jenengan kengken melo pengajian kayak Google Meet seperti ini, ya nggak taunya ada laptop dibanting, ya kan? Nggak ada ceritanya anak umur 5 tahun bisa duduk, khusyuk, wiritan, nggak ada ceritanya. Dong putune kan Nabi ya seperti itu. Jadi fase pertama 0 sampai 5, 6, 7 tahun lihat psikologis anaknya, dia sudah bisa komunikasi atau tidak. Itu kita perlakukan sebagai raja. Batas psikologisnya itu gini. Batas psikologisnya itu ketika anak itu wis iso diajak kompromi. Anak itu sudah bisa diajak kompromi. Kadang ada anak umur 5 tahun sudah bisa diajak mikir, oh gini loh, bagus buat kamu itu begini loh, bagus buat kamu begini loh. Ketika anak sudah berusaha mikir, gampang ini tamyiz lah. Cara bahasa kita kan tamyiz. Wis iso ngerti-ngerti didik lah. Belum sampai akil balik atau balik belum, tapi dia wis paham didik lah, itu dijak kompromi bahasanya itu. Maka anak ini sudah beralih fase. Kadang ada anak yang mengalaminya umur 5, 6, 7. Pokoknya fase pertama itu perlakukan anak sebagai raja. Karepe jenengan anak itu memperlakukan jenengan seperti apa, lakukan sebagai raja. Jak dolen, kemudian jak kemana, sesekali diajak ke masjid. Meskipun saya yakin ketika anaknya itu diajak ke masjid, ya pasti ngeriwi sholat, ya kan? Bukan cuma jenengan saja. Saya juga pernah ketika ngimami sholat, waya sholat dituari anak. Untungnya bukan sarung. Untungnya bukan sarung. Nggak waya ngimami sholat sarungnya mobrot, waduh rusak. Waktu itu mik waktu itu. Untungnya nggak jatuh. Nah itu fase pertama diajarkan oleh Sayyidina Ali. Fase yang kedua yaitu fase sekitar 5, 6, 7 tahun, pokoknya anak itu mulai tamyiz, lanjut sampai umur sekitar sebelum anak itu balik. Sebelum anak itu balik. Oke, jadi yang fase kedua sebelum anak itu balik. Mulai habisnya fase yang pertama tadi sampai sebelum anak itu balik. Kenapa kok seperti itu? Kalau Sayyidina Ali itu ngomongnya gini, ketika anak itu sudah memasuki fase yang kedua tadi, sekitar umur 5, 6 atau 7 sampai mungkin sebelum balik, taruhlah umur berapa? 13, 14 tahun, sekitar segitu, itu perlakukan anak itu seperti tahanan. Bosnya Sayyidina Ali tahanan loh ya, cuma kalau sekarang mungkin nggak tepat.
tapi perlakukan anak itu sebagai tahanan. Maksudnya apa? Jenengan wurui ilmu-ilmu yang benar. Jenengan wurui ilmu-ilmu yang benar. Kalau di Quran itu kan bahasanya itu kan ada di surah Luqman ayat 13 sampai 19. Bahasanya kalau di Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmana li ibnihi. Ini kan anaknya Luqman ini waktu itu fasenya sudah menjelang balik lah, fase kedua. Wa idz qala Luqmana li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Wa idz qala Luqmana li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan Luqman menasehati, nuturi anaknya. Ya bunayya. Ini ngaji tafsir. Ya bunayya. Bukan pakai kata ya ibni, tapi pakai kata ya bunayya. Kalau ya ibni itu anakku. Tapi kalau panjenengan lihat kata ya bunayya, itu diartikan itu ya bunayya, wahai anakku tersayang. Ada lagi ya abuya wahai bapakku tersayang. Kalau ya abi bapakku toh, ya abi wahai bapakku, ya abuya bapakku tersayang, ya bunayya wahai anakku tersayang. Kalau umur segini yo tetap sayang tapi wuru ono sing bener. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini Mas, Mbak, ketika masuk fase ini yang harus jenengan ajarkan. Yang pertama adalah la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Kalau anak wis tamyiz, wis iso dijak omong-omongan, jenengan ngurui ilmu agama terlebih dahulu. Jenengan ajari ilmu agama terlebih dahulu. Ojo diwurui joget TikTok dhisik. Ya. Umur 5 tahun wis tangane ngene-ngene ya. Nah, tinggal ngene-ngene lah, tangannya seperti itu. Masya Allah. Jangan. La tusyrik billah, ajari anak pertama itu ilmu agama. Kenapa? Kalau saya mengumpamakan, entah itu ngaji dimanapun saya pasti ngomong seperti ini. Buat pondasi untuk anak yang kuat. Buat pondasi, Pak. Pondasi yang kuat. Rumah, kalau pondasinya sudah kuat, itu mau dimodel apapun itu bisa. Anak, kalau ilmu agamanya kuat, mau dia jadi DPR. Muka-muka kalau anggota DPR ini. Mau dia jadi pedagang, mau dia jadi artis, mau dia jadi pemborong, mau dia jadi apapun profesinya nanti, kalau dia sudah punya pondasi agama yang kuat, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang syubhat. Ini mau jadi apapun, insya Allah apik kan? Insya Allah bagus. Insya Allah gampang lah masuk surga. Kalau dia jadi pedagang, dia tahu ngurangi timbangan gak oleh. Kalau dia jadi seorang ulama, dia tahu bahwa ulama itu tidak boleh ngomong yang buru-buru. Kalau dia jadi pejabat, dia tahu bahwa tidak boleh markup anggaran. Mungkin loh ya, mungkin. Kalau anak ini jadi pemborong misalkan, dia tahu bahwa tidak boleh mengurangi spek bangunan misalkan. Jadi apapun, kalau sudah yang pertama dengan amalkan la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim, insya Allah anaknya jadi apapun. Ilmu yang lain pasti ikut. Jadi itu fase kedua itu. Jenengan ngurui sholat, makanya kan Nabi kan bilang, anak kalau umur 7 tahun nggak mau sholat, suruh sholat. 10 tahun nggak mau, kepungan. Tapi mukulnya yang benar. Ini saya sedikit ngomong soal mukul ini. Kita ini boleh mukul anak, boleh. Tapi tidak boleh yang pertama, tidak boleh memukul pakai emosi. Nggak boleh kita mukul pakai emosi, itu nggak boleh. Misalnya orang anak betimuan, jadi anak setan loh, itu anakmu dewe, berarti anak setan, sampean setan, ya kan?
Ya boleh. Kalau mukul itu niatnya mengingatkan. Mukul pun tidak boleh di daerah ngapunten vital, tidak boleh. Di sini kemudian di tempat-tempat yang sampai meninggalkan bekas tidak boleh. Tangan mengingatkan, ayo sholat, ayo ngaji. Tapi kalau mengke kesel blangkemen, kadang ada orang tua yang ngomong seperti itu kan. Mending blangkemen saiki, mending kesel saiki daripada capek ketika anaknya sudah dewasa, ya kan? Mending menangis sekarang, susah menyekolahkan anaknya, mondokno anake, didik anake, daripada nanti susah anaknya ketika besar kena narkoba, ya kan? Apa mana kena narkode? Lek wong Malang ngerti narkode, kalau nggak orang Malang nggak ngerti narkode. Gak paham ya narkode, nggak paham. Gitu. Itu fase yang kedua, sampai sebelum anak ini balik. Nah, ketika fase terakhir, katanya Sayyidina Ali, ketika kita mendidik anak di fase terakhir, yaitu fase ketika menjadikan anak sebagai teman, anak sebagai tempat untuk diskusi. Jadi ketika anak sudah umur balik 15, 16, 17, 18, 30, anak 30, 20 gitulah, misalkan umur 20. Ya sudah, kita tanyai anak kita karepe dadi opo. Karena apa? Semua anak itu kan memiliki bakat sendiri-sendiri. Iya kan? Semua anak itu gak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak yang berada di tempat yang tidak tepat dan dia tidak bisa menggunakan kecerdasannya pada tempat yang tepat. Saya kasih contoh. Ini ngomong ilmu pendidikan ya. Kebetulan saya orang pendidikan, meskipun sekarang sudah jarang sekali mengamalkan ilmu pendidikan, banyak ceramahnya. Saya ingatkan seperti ini. Ada di ilmu evaluasi pendidikan itu seperti ini. Saya ingat dosen saya pernah ngomong gini. Kalau kamu menguji ikan dengan cara dia berlari, maka ikan itu akan terlihat bodoh selamanya. Kalau kamu menguji ikan dengan cara dia memanjat, maka ikan itu akan terlihat bodoh selamanya. Kalau kamu menguji seorang anak yang tidak suka sepak bola dengan bagaimana cara dia menendang bola dengan baik, maka anak itu akan terlihat bodoh selamanya. Iya kan? Iya. Makanya sebetulnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak yang belum menemukan tempat yang tepat. Makanya buat anak itu sebagai tempat diskusi, tempat omong-omongan. Ketika anak itu umur ya balik lah, karepmu opo le, sampean kan sudah diopo. Dia Pak, kalau kepingin jadi pedagang, kasih modal. Lah bapak itu modal. Lah gak duwe modal, ya sik mikir sik ae. Kemudian anak itu kalau memang misalnya kepingin jadi pilot, ya sudah pilot. Saya bukan pilot itu Pak, saya ingin jadi penerbang. Apa itu penerbang? Tukang nabur bono. Atau bagian gambusan. Ya sudah, arahkan dia. Yang penting apa? Pondasinya tadi itu dari wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Sing penting arek iku ngerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang betul. Itu wis. Iya kan? Betul. Jadi itu 3 fase di dalam pendidikan itu seperti itu. Ini dicontohkan Sayyidina Ali. Saya tidak ngomong ahli pendidikan siapa, wis langsung aja Sayyidina Ali lah, yang anak turunnya itu wis jelas. Jadi para habaib, para ulama menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang itu sudah jelas. Jadi ketika anak masih kecil, jadikan dia sebagai raja. Turuti. Wis manjakno, jangan dolen. Cak main aja. Ketika anak itu fase tengah-tengah, fase yang kedua, ketika anak itu umur ya 5, 6, 7 sampai menjelang balik, sebelum balik, maka ajari anak itu ilmu agama sing temenan. Lah perlu hafal Quran umur segitu itu cuma hafalin. Coba kawan dewe sing umur 30, 40 ini kan kita sudah dedel naudzubillah ya.
apal 10 lali 15. Lho kok ilane kok iso apal 10 lali 15 iki apa jalan? Jadi ajari anak ini ilmu agama, buat pondasi yang kuat. Kemudian setelah itu ketika anak ini sudah balik, sudah betul-betul bisa pakai akal pikirannya, minatnya di mana, kasih dia kebebasan. Sama nggak jadi apa? Dosen, wih budal. Sama mau jadi apa? Mau jadi masinis. Oke budal. Sama mau jadi apa? Ya apa? Yang penting dia ngerti innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Mohon maaf mau tanya, jika seseorang berumur 30 tahun belum diakikoh oleh orang tuanya, apakah boleh mengakikoh diri sendiri dengan uangnya sendiri ya? Hukumnya sah atau tidak dan apakah ada dalilnya? Waduh. Ngomong dalil ya angel ini. Susah kalau ngomong dalil ini. Jadi gini. Jadi gini. Sebetulnya ya, akikoh itu harus dilakukan oleh orang tua. Harus dilakukan oleh orang tua. Dan saya entah kenapa saya itu yakin 100% kalau orang tua itu niat temenan mau mengakikoi anak, itu insya Allah mampu kok. Sekarang berapa sih harga kambing? Yang penting jangan beli ketika Idul Adha loh ya. Kalau beli ketika Idul Adha ya harganya naik 2 kali lipat lah. Kalau misalkan kita beli ketika momen-momen seperti ini, wedhus sing poel itu loh, wedhus yang poel, ini pernah teman saya nawarin langsung dari bandarnya, dari tempatnya itu ada yang harganya cuma 1.200.000. Pernah ketika harganya rendah sekali, itu 1 juta wis poel. 1 juta sudah poel. Kalau makanya saya bilang, kalau orang tua ini mampu tuku perkara sing gak pati penting, seharusnya orang tua ini mampu nyelengi dhewe untuk mengakikoi anaknya. Memang hukumnya akikoh ini sunnah muakkad, tapi kalau saya kok yo cek nemene wis dikai amanah ambek Gusti Allah kok yo gak gelem. Ya cuma pertanyaannya, kemungkinan kan ada orang tua yang betul-betul tidak mampu. Ya kan? Ada orang tua yang betul-betul tidak mampu. Apakah boleh mengakikoi dirinya sendiri? Kalau memang orang tuanya betul-betul tidak mampu, betul-betul gak mampu loh ya, tapi saya yakin gak ada gitu. Atau mungkin orang tuanya nauzubillah intaqala ila rafiqil a'la, wafat istilahnya wafat. Apakah anak ini boleh mengakikoi dirinya sendiri? Boleh. Tapi kalau saya pribadi loh ya, supaya enak, kalau orang tuanya sih ada, anaknya punya uang, kasihkan aja ke orang tuanya. Pak, ini uang saya berikan ke bapak, ke ibu, saya kepingin diakikoi. Tapi tolong bapak ibu panjenengan yang membeli sendiri mengakikoi untuk saya. Jadi anak ini memberi ke orang tuanya pemberian, ngekei, tapi oleh orang tuanya dipakai untuk beli kambing mengakikoi anaknya. Tapi kalau orang tuanya sudah wafat ketika kecil, boleh tidak mengakikoi dirinya sendiri? Boleh. Dalilnya apa? Saya ingat itu pernah ngaji, entah hadisnya yang mana saya lupa, tapi orang tua guru saya itu pernah ngomong ke saya seperti itu. Kalau memang orang tuanya nggak ada atau betul-betul nggak mampu, ya wes akikon dewe, awakmu dewe, sing penting akikoh. Kalau misalkan ada orang yang nggak akikoh sama sekali, lah hukumnya sunnah muakkad. Nggak masalah kalau memang nggak dilakukan. Tapi alangkah baiknya itu tetap dilakukan. Jadi gitu Mbak Nggih. Nyuwun amalane Gus, amalan yang tadi yang Gus sampaikan itu. Oh iya. Betul. Ada di HP. Ini saya pakai laptop ini soalnya. Ada di HP ini. Ya mungkin nanti ya nanti
kirim ke Mbak Rizky. Ya, kirim ke Mbak yang WA saya itu, nanti biar di-share di grup itu ya. Ya. Ada, insya Allah ada. Ya, makasih Gus. Ini ada lagi pertanyaan. Saya lanjutkan sedikit yang itu tadi ya. Jadi itu amalan itu memang dari Mbah Soleh Kediri sama Yai Mukhlas Kediri. Itu amalannya memang agak unik-unik, Mbak. Dan hal yang dicari itu agak sulit dicari. Tapi saya yakin bisa. Contohnya itu jambu dersono. Jambu dersono ada yang pernah dengar di sini? Jangan pernah bilang baru dengar dari saya sekarang, jangan loh ya. Ngejak guyon dengan kalau bilang gitu. Jambu dersono itu jambu yang warnanya merah, semakin matang dia akan semakin hitam. Jambu dersono itu katanya loh ya, katanya, tapi yombo. Jambu dersono itu jambu sing lek mari moco iku kudu di dresono. Dresono itu dresono wacanono Quran, gitu loh. Jambu dresono, dresono Quran. Moco Qurane sing deres, moco Qurane sing akeh. Alhamdulillah ada lah, kalau niat cari itu ada. Terus disuruh nyari manuk podang sing cucuke abang. Katanya biar anaknya itu bibirnya warnanya merah. Lek ketepaan boleh manuk podang sing cucu ireng. Aku khawatir. Mana cucu ireng bisa. Macam-macam suruh nyari kelapa gading. Ya udah nyari kelapa gading. Terus setelah itu ada lagi disuruh nyari burung gemah alasan, burung puyuh tapi yang di hutan. Tapi kalau yang saya tangkap itu gini, Mbak, sebetulnya amalan ini tuh bukan karena amalannya, tapi karena bagaimana kesungguhan kita ancene niat didik anak atau enggak. Kita ini memang mau mendidik anak kita atau tidak, punya niat yang benar didik anak atau tidak, kita ini punya niatan nuruti guru kita atau tidak. Sekarang masalahnya kan begini, banyak sekali orang tua itu sing wis pokoknya anaknya dadi terus mari ngono ditinggal, ya kan? Apalagi dengan adanya ini yang saya pegang ini ya. Kadang banyak sekali orang tua yang dia nggak mau direpoti anaknya dicekeli HP. Udah ini HP ini dikasihkan anaknya, wis akarep muslim delok opo wis sing penting bapak gak dilimui. Ibu gak dilimui. Akhirnya ibu nyekel HP dhewe, bapaknya nyekel HP dhewe. Akhirnya bapak ya anak yo HP ku mang. Anak ibu yo HP ku mang. Ya wis, akhirnya mereka berselingkuh dengan HP-nya masing-masing. Ya kan? Ini ya Allah, tolonglah anak itu titipan gitu loh. Anak itu titipan. Ayo terus. Jangan sembarangan. Ayo dirawat sing tenang. Dirawat sing tenang. Kalau saya itu punya saya ngapunten, saya ini punya amalan dari guru. Saya diomongi sama guru saya. Jadi apapun sampean mengko, Gus. Saya ngomong apa adanya. Waktu itu guru saya, waktu saya pulang dari Sudan, sebelum nikah saya mau ngomong, saya bicara sama guru saya, diomongin. Sampean jadi mengko, jadi opo Gus. Sudah dipanggil Gus waktu itu. Dulu masih dipanggil Le. Terus waktu pulang dari Sudan diceluk Gus, rodok lulus titik lah berarti. Sampean dadi apa engko Gus? Rumaten anakmu dewi. Meskipun sampean laki-laki, jangan lupa dulang anaknya. Karena satu suapan yang kamu masukkan ke anakmu itu adalah bukti kesungguhan dirimu mendidik anakmu. Sekarang berapa banyak anak yang kadang nggak kenal sama orang tuanya kan? Dititipno pembantu, dititipno pengasuh. Ya kalau memang kita sibuk, ya minimal siapkanlah waktu 1 jam, 2 jam, dulang anake, guyon ambek anake, gelundung-gelundung ambek anake, yang penting ojo gelundung tuh lantai terulas. Lah gelundung lantai terulas kuwatir mati yang. Bercanda sama anaknya. Kita lihat berapa banyak di kitab tarikh itu. Kanjeng Nabi niku bercanda sama Hasan Husain. Kanjeng Nabi sholat ditumpahi Hasan Husain. Kemudian Kanjeng Nabi, dulinan tepung. Kalau di kitab itu kan dulinan tepung. Waktu itu belum ada bedak mungkin ya. Kalau zaman sekarang mungkin bedak. Dulinan tepung sama Hasan Husain.
Lah kan dari sini kan kita tarik kesimpulan. Kanjeng Nabi ku yang ngrumat putune, ngrumat anake. Kanjeng Nabi itu seperti itu, dan ulama-ulama terdahulu itu nggih sebetulnya seperti itu. Saya mumpung eling, mumpung ingat. Tahu nggak doa yang diajarkan Allah sama Kanjeng Nabi untuk kedua orang tua? Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma. Iya kan? Rabbil firli, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Rabbil firli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi mereka berdua. Apa doanya berhenti sampai situ? Tidak. Ada lanjutannya doanya kan? Kama robbayani sohiro. Kama sebagaimana robbayani, kedua orang tuaku menyayangiku ketika kecil. Paham nggak? Jadi begini, doa ini itu didoakan oleh anak, ini fadilahnya itu tambah besar kalau orang tuanya itu melok ngerumat anaknya luwe nemen ketika anaknya kecil. Kama robbayani, sebagaimana orang tuaku menyayangiku ketika kecil. Kalau orang tua menyayangi anaknya sekadarnya saja ketika anaknya kecil, ya doa ini mandine cilik. Ya enggak? Kan doa ini ada syaratnya di belakang. Kama robbayani sohiro. Sebagaimana orang tuaku menyayangiku, mendidikku ketika kecil. Kemudian ada orang tua yang mungkin ngapunten jahat kepada anaknya, semena-mena kepada anaknya, nggak mendidik, nggak ngerumat sama sekali, bahkan mungkin membuang anaknya, maka doa ini bisa jadi berbalik kepada orang tua. Kama robbayani sohiro. Sudah bukan sebagaimana mendidik, menyayangi, menghidupi, tapi doa ini malah akan menimbulkan kejelekan bagi orang tua yang menzolimi, menyakiti, tidak mendidik, tidak menghiraukan, apalagi membuang anak-anaknya. Jenengan kita inilah doa ini. Doa ini itu berbeda dari doa-doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya simple, to the point. Apalagi Allahumma firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Doanya simple. Allahumma firlana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Selesai itu aja doanya. Tapi doa ini spesial loh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama. Kama itu kan kalau di ilmu nahwu itu kan kama, dia itu syarat, bersyarat. Kama koyok barang, rebayani oleh nyayang wong tua loro kuni ing ingsun sohiro ing dalam nalikane waktu cilik. Jadi ini syarat. Jawabnya apa ya? Jawabnya itu ya sebagaimana orang tuanya menyayangi anaknya ketika kecil. Mangga aneh ayo tak. Ayo di rumah dewe anake keringet-keringetan drotos-drotos, mending keringetan saiki dibanding keringetan di rokok, nauzubillah, ya kan? Nggih, monggo pun dilanjut. Assalamualaikum Gus Arafat, saya ingin bertanya mengenai akikoh. Saat ini kan banyak penyedia jasa akikoh. Nah, mereka ini biasanya memiliki pemilihan paket kambing, daftar harga, dan jadi berapa banyak tusuk sate setelah disembelih. Semisal nih ketika memilih paket yang jadi fokus itu lebih ke jumlah sate yang dihasilkan yang sesuai dengan kemampuan dana yang dimiliki. Apakah diperbolehkan? Terus? Oke. Jadi untuk akikoh ini, akikoh itu begini loh. Bukan akikoh sih, bukan akikoh. Tapi semua muamalah dalam Islam itu yang penting begini. Ada akad yang jelas di dalam semua muamalah dalam Islam. Jenengan misalkan pinjem uang dari orang, ini akadnya harus jelas. Ini kan muamalah. Kemudian panjenengan mau akikoh, tapi panjenengan nggak bisa nyembelih sendiri. Nah kita kan harus cari orang yang bisa nyembelih. Terus ketika disembelih, kan panjenengan nggak mungkin nggak gule dewe, kemudian setelah itu
nusuk sate dhewe, kudu satene sing ketusuk, drijine sing ketusuk kuatire kan. Jadi kan yang penting ini muamalahnya. Ketika panjenengan datang ke Akiko, apa sih yang terkenal itu saiki? Wis gak usah sebut merek lah, kok malah endorse kan ya. Endorse kan harus ada biayanya nanti kuatirnya. Misalkan panjenengan nemu jasa Akiko, misalkan paket harga 2,5 juta oleh sakmene. Persyaratan Akiko kan apa? Wedhuse kan kudu sing poel, ya kan? Harus yang poel. Ya penting jenengan tanya, niki poel napa dereng? Nggih poel. Untune sinten? Untune sing dodol apa untune wedhuse? Dengan tanya yang benar. Pemora untune sing dodol poel. Untune wedhuse harus yang poel. Nah ini tanya dulu akadnya jelas, wedhusnya poel. Ya sudah. Kadang kan antara penjual yang satu dan penjual yang lain kan harganya berbeda. Nggak masalah, yang penting kita masuk ke level selanjutnya dari muamalah, yaitu antara ini, ketika kedua orang antara yang jual dan yang beli itu sama-sama ini, sama-sama saling meridho. Jangan saling meridho. Mboten napa-napa jenengan cari jasa Akiko gini-gini. Yang penting jenengan tahunya wedhuse ana fotone, ini kambingnya. Kemudian sudah poel, sudah jenengan delok sing untune sing dodol apa untune wedhuse, kalau kuatir keliru maneh. Kemudian setelah itu ini satenya jadi segini, sudah sah, deal, jadi. Tidak masalah. Saya pun dulu ketika ngakiko seperti itu. Saya lihat dulu kambingnya mana. Oh nggih, kambingnya ini sudah jadi, selesai, kirim ke rumah, tinggal jadi sate, jadi apa itu, gulai. Atau kalau mau rodok kerap kemarap ya jadi apa, biryani, jadi nasi mandi. Meskipun yang makan belum mandi, nasinya sudah mandi lah paling enggak. Gitu ya. Betul apa-apa berarti Mbak, nggak apa-apa. Yang penting akadnya jelas, intinya itu akadnya jelas. Assalamualaikum Gus, Ngapunten mohon izin bertanya. Ini ada 2 pertanyaan Gus. Yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi dengan 2 anak yang berbeda umur di saat yang sama? Ada yang 6 tahun, ada yang 11 tahun. Karena terkadang banyak drama yang terjadi ketika mereka bersama-sama. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apa ada kiat-kiat atau tips untuk orang tua dalam mengontrol emosi ketika menghadapi anak yang sering bodoh? Begitu Gus. Jadi begini, saya ini punya anak juga 2. Mereka ini sedang di dalam fase yang kalau menurut saya berbeda. Jadi anak pertama saya umur 6 tahun, tapi karena psikologis anak saya ini lebih dewasa menurut saya. Jadi anak saya ini sekarang sudah masuk ke fase kedua. Perempuan anak pertama saya. Fase kedua ketika anak saya ini disuruh untuk sholat. Jadi sekarang anak saya ini sekarang lagi saya suruh sholat meskipun umur 6 tahun. Tapi memang sudah bisa diajak diskusi. Sudah bisa diajak omong-omongan. Umur 6 tahun, sementara anak kedua saya baru umur 2 tahun. Ya kok lali umur anak dhewe iki opo? 2 tahun. Ya, 2 tahun lah. Anak saya umur 2 tahun lebih 2 bulan. 2 tahun lebih 2 bulan. Nah, niku caranya itu kalau saya itu saya pisahkan. Bukan berarti saya memisahkan mereka, tidak. Tapi ketika saya ngomong ke anak saya yang gini, saya nyuruh sholat. Jadi anak saya yang kecil saya kasih mainan. Jadi misalkan anak saya yang umur 6 tahun, saya suruh sholat, saya suruh ngaji, saya suruh ngapalin surat-surat pendek, saya ajak sholat. Anak yang kecil dijak sholat, gak mungkin, dipelorot sarung saya nanti buatnya. Masih umur 2 tahun kan. Akhirnya saya kasih mainan, entah itu balok, atau Lego, atau kasih mainan apa gitu kan. Kasih mainan yang edukatif, banyak lah, saya rasa banyak, karena saya bukan tukang mainan dan saya nggak tahu mainan apa saja itu. Kalau di rumah saya itu ada balok, ada Lego, saya kasih gitu. Jadi ketika kami lagi ngaji, saya, istri, terutama istri saya ya, yang paling sering ngulang itu istri saya, karena kadang saya harus keluar kemana ngaji. Itu anak saya yang kedua dikasih mainan, guys, mainan opo ini guys. Anak saya yang pertama dipulang ngaji, dipulang sholat, subuh dibukai. Ketika anak yang pertama bangun subuh, anak yang kedua harus gak usah, biarkan itu memang belum waktunya kok. Jadi bedakan
bedakan fasenya, bisa kok dipisah dididik itu, bisa sebetulnya. Dan kakak itu mestinya, kakak yang lebih besar itu mestinya lebih ngerti. Kemudian bagaimana menghadapi anak yang gudo. Kalau di Quran itu kan begini ya, seingat saya loh ya, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal bagiatus sholihat. Anak, harta, istri itu merupakan perhiasan dunia, Akan tetapi di ayat yang lain itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya kan? Di Quran itu kan gitu. Ya nggak salah itu tadi surat Tahubun kalau nggak salah. Jadi anak itu kalau lagi lucu-lucunya itu yo lucu ya kan ya. Anak itu kalau lagi lucu-lucunya itu lucu banget. Tapi lek kadung kadung megelno iki basa wong Malang. Kadung rewel itu kan rewel sekali. Bagaimana kalau menghadapi anak yang sampai lagi rewel gudo banget? Ya sudah, hadapi saja. Ya memang itu ujian kita lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya punya anak rewel, misalkan, ya saya cari bagaimana cara mengatasinya. Diomongi gak kena, jak metu, jak doling, gendong nang jopo. Jauh apa? Kesukaannya apa? Tergantung kita memahami anak kita. Kalau saya mungkin sekitar 4 hari yang lalu lah, saya ceritakan pengalaman pribadi aja. 4 hari atau mungkin 5 hari yang lalu, itu anak saya rewel, yang kedua, yang lagi umur 2 tahun. Rewel nggak mau tidur. Waktu itu saya baru datang pengajian juga. Baru datang ngaji, rewel anak saya, malam sampai jam setengah 10, ibunya juga lagi capek. Akhirnya saya mikir, anak iki dijak omong gak kena, saya mikir, oh anak saya itu kesukaannya salak sama kelengkeng. Waktu itu malam, anak saya kesukaannya salak sama kelengkeng. Buah yang paling suka itu salak sama kelengkeng. Akhirnya saya tanya ke anak saya, mau salak? Sudah saya coba ket awal, coba saya tenangkan, tak wacana ayat kursi, al-baqarah, pelan-pelan aku mau jual al-baqarah. Saya bacakan apa saja itu supaya anak saya diam. Ternyata waktu itu jalan keluarnya baik. Mau kelengkeng, mau salak. Anak saya langsung diam itu yang lagi. Mau salak. Itu kan tergantung kita mencobanya, Mbak. Bisa kalau kita mau ikhtiar. Mau salak. Begitu saya kasih salak, dia makan salak telung poluk, petang poluk, petang cokotan. Tidur dia. Tadi yang saya nyoba menenangkan 1 jam, moco ayat kursi sampai moco aufak, moco amalan dari para kiai, cuma dengan salah satu. Kadang ya kita perlu kenal anak kita ini senengannya opo. Kadang anak saya paham karena memang ya alhamdulillah meskipun begini saya sama istri tetap mencoba merawat anak itu sendiri sebisa kami. Soalnya lagi kerepotan baru kami panggil untuk ngewangi ngemong gitu. Jadi kadang anak saya suka yang digosok sikile. Jadi tahulah ketika anak saya, oh anakku sing lanang senengane wetenge digosok-gosok. Anakku sing wedok senenge punggungnya digosok-gosok. Kadang kakinya suka. Insya Allah paham lah. Kita ini orang tuanya kok. Masa kate gak paham, kecuali anak tonggo ya kan. Oh curiga lah gak paham anak tonggo. Apa ada kiat-kiat atau tips orang tua mengontrol emosi ketika menghadapi anak? Tipsnya untuk menghadapi anak yang gugup. Kalau saya itu begini loh, jangan emosi, ojo emosi ke anak. Serius, jangan emosi ke anak. Kalau mengingatkan oke, dalam rangka supaya anak ini tidak keterlaluan. Tapi jangan sampai emosi. Cara untuk mengontrol emosi, ya muhasabah, introspeksi diri kita sendiri. Kita kan pernah kecil kan, kalau nasi lahir lahir procot terus langsung julunan Google Meet kan orang enak tuh, gak ada.
lahir jebret julunan Google Meet moro jadi wong khusyuk, wong tawadhu nggak ada. Kita ketika kecil ya rewel, ya kan? Ya mungkin kita nggak ingat, jelas nggak ingat. Kita ini ketika kecil ya rewel, kita ngerepoti orang tua kita. Pikirlah berapa orang tua kita ini juga repot ketika menghadapi kita. Lihat, itu anak kita, bukan anak orang lain. Lihat aja, oh ini anak saya, rewel. Ya mungkin rewelku biyen ketika ke orang tua saya juga begini. Dan harus kita hadapi, lihat. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah delok di awal dhewe. Insyaallah kalau seperti itu bisa lah. Tapi yang namanya manusia, kalau cara Madura kan nobody's perfect ya. Orang Madura ngocak nobody's perfect. Kalau orang Madura ngomong tak ada yang sempurna. Ya semuanya pasti pernah lah omong kepada anaknya. Saya juga ya tahu, saya juga bukan orang suci. Kalau saya orang suci ya saya wudhu terus dan dinding kan. Saya juga bukan orang yang 100% murni mendidik anaknya, betul tidak. Cuma mencoba mengambil pengalaman. Saya ya tahu muring-muring dengan anakku ya tahu. Saya pernah marahi anak saya juga pernah. Tapi ketika lagi seperti itu saya coba mengontrol. Saya marah bukan ke anak saya, tapi saya coba mengingatkan. Niatnya itu satu, niat mengingatkan, niat ngilingno ben anaknya jadi anak sing apik. Kebetulan anak saya banyak Mbak di sini Mbak. Pondok ini anaknya banyak. Jadi meskipun anak saya baru umur 2 tahun dan 6 tahun, tapi di sini saya punya anak yang sudah kuliah juga. Jadi saya tahu ngadepi anak yang kuliah, ngadepi anak yang SMP, sing SMA gitu kan, anak sing SMA, anak yang aliyah, anak yang SD, alhamdulillah tahu lah. Udah beberapa tahun murid-murid di pondok ini jadi mari dididik. Ya kalau saya sih gitu, ya tipsnya saya Dina Ali tadi tepat kok. Tepat, betul sekali tepat. Kalau anak-anak masih SMP sing durung balik itu didedesi itu takut mereka. Jadi ini Mas kudu ini. Tapi kalau anak-anak yang sudah balik, anak aliyah, anak SMA, kita perlakukan sama seperti anak SMP, nggak masuk. Kudu kita rangkul. Karepmu piye Mas? Kecuali yang memang udah kenemenen. Kalau sudah tidak bisa dibina, katanya orang-orang kan, ya berarti harus kita binasakan. Enggak, coba binasakan kalau gak enak. Ya harus kita atur dengan cara yang lebih lanjut. Bisa ngatur anak itu enak. Oh iya, tadi saya lupa ngomong. Satu, saya lupa tadi. Betul lupa. Ketika anak lahir, itu parenting yang paling penting. Bonding yang paling penting itu apa? Di dalam Quran itu kan kita itu seorang perempuan itu harus menyusui anaknya yang lahir ya. Menyusui, saya lupa tadi itu bilang. Ada di surah Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayatim marradha'ah. Kurang lebih seperti itu kan? Jadi anaknya disusui dalam rangka parenting yang baik, dalam rangka bonding yang baik antara ibu dan anak, orang tua dan anak. Jadi tugasnya laki-laki itu mencarikan rezeki yang halal, tugasnya ibu itu ya nyusui sing. Misalnya kan sekarang ada ibu yang nggak mau nyusui. Padahal itu 1400 tahun yang lalu itu sudah disuruh oleh Allah melalui kanjeng Nabi di dalam ayat Al-Quran. Perempuan itu disuruh menyusui haulaini kamilaini, 2 tahun. Tapi ayat ini tadi ada lanjutannya. Kalau saya bacakan kuatirnya terlalu lama, bahwa kalau misalkan ada ibu-ibu yang ngapunten tidak keluar air susunya, maka boleh fisolun awal, dipedot lebih awal selama terjadi kesepakatan antara kedua orang tua. Jadi boleh. Kadang saya nggak bisa nyusoni, kok gak bisa di Al-Quran, iki opo iki, oh nggak apa-apa, karena memang pasti
semua yang diberikan oleh Allah itu ada hikmahnya di situ. Nah ini saya omongkan tadi 2 tahun loh nggih, nyusun ini niku 2 tahun, saya kelewatan satu fase tadi. Jadi 2 tahun. Kalau bisa jangan lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena semakin lama umur ASI itu, dia itu akan semakin berkurang gizinya. Islam sudah nyuruh 2 tahun nggak pakai ahli gizi. Dan diteliti oleh ahli gizi, ternyata memang ASI itu ketika keluar pertama itu yang namanya kolostrum ya. Kalau nggak salah itu kolostrum keluar itu gizi yang paling komplit itu di situ. Gizi yang paling komplit. Tambah lama gizinya berkurang. Ketika sudah 2 tahun, di atas 2 tahun ASI itu hanya berupa susu yang tidak ada gizinya sama sekali. Jadi itu tadi ya, setelah anak lahir, susoni, adani, susoni, kasih nama yang baik, yang benar. Setelah itu akiko, baru lanjut ke fase yang tadi. Jadi ada lanjutan pertanyaan, Gus. Oke. Terkait dengan emosi, karena kata para kiai, setiap ucapan orang tua, khususnya ibu, setiap ucapan baik, sengaja atau tidak, itu akan menjadi doa. Mohon penjelasannya, Gus. Wah itu betul itu betul. Saya tuh pernah diomongi ibu saya juga pernah nakal kan, nggak mungkin nggak ada orang yang nggak pernah nakal. Saya tuh pernah diomongi ibu saya ingat waktu itu, dan alhamdulillah kejadian, tapi kejadiannya itu alhamdulillah baik. Saya pernah diomongi ibu saya, dimarahi, marah kok bedik, oh no, sekolah orang Afrika. Sekolah orang Afrika. Alhamdulillah saya sekolah ke Afrika, tapi doanya ibu baik. Saya S2, S3 bisa di Afrika. Afrika di Sudan. Sudan itu kan ada di benua Afrika. Meskipun masih masuk negara Arab, tapi benuanya di Afrika. Mandi. Makanya saya minta tolong kalau di sini ada ibu-ibu, kalau ada anaknya nakal, ya ngomongku sing apik lah. Misalnya Bu Bedi, anak Bedi, nih pengusaha sukses. Wah gitu loh. Jadi kalau marah ke anaknya itu ngomong sing anjir pengusaha sukses udah sampai anak demit kan. Ojo, nanti demit teman bingung gitu. Anjir nih mantune kiai gede misalnya gitu kan. Anjir nih dua mobil Alphard gitu, masih sang marahnya itu lampiaskan dengan cara yang benar. Anjir nih mau balik kondang, wah gitu. Anjir nih dua omah itu las gitu. Jadi tolong ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, ngomong ke anaknya itu yang baik, ojo anu lah. So kalau mau rumah anaknya itu bisa kok, terlalu bisa. Oke, ada lagi. Assalamualaikum Gus, mau tanya, minta tips dan kiat agar anak-anak sejak dini suka membaca. Karena di tengah maraknya gadget beserta aplikasi sekarang YouTube, TikTok, itu gimana caranya? Oke. Sebetulnya yang bisa jawab ini istri saya. Saya punya anak alhamdulillah 2 saat ini. Itu alhamdulillah tidak kecanduan. Ya mereka main HP, tapi ada waktunya. Saya kasih waktu, dan kadang ini saya jadikan reward ketika anak saya penghargaan, hadiah. Ketika anak saya berhasil melakukan sesuatu, misalkan dia berhasil baca Quran lancar 1 lembar, maka oke, kamu nanti boleh lihat fairy tale, kamu boleh lihat kisah nabi-nabi, kamu boleh lihat Nusarara misalkan, kamu boleh lihat Upin Ipin, sing rodok mendidik, sesuaikan dengan umurnya. Jadi jangan sampai ini itu jenengan jadikan pelarian supaya tidak mendidik anak. Masalahnya kan banyak yang seperti itu. Kalau anak saya ketika main HP, kalau sudah 5 menit, 10 menit mungkin saya ambil, anak saya nangis, ya nangis lah. Sesuatu yang lagi dipegang terus diambil, pasti nangis. Kita aja kalau punya pasangan terus diambil orang lain gak jadi nikah nangis, ya kan? Nah, misalkan
Anak kita misalkan lagi punya motor, terus motornya diambil teman kita, ya pasti gak enak. Ya memang itu psikologis manusia. Pasti itu seperti itu. Anak kita nangis, tapi kita cari solusi supaya anak itu tidak nangis. Ya pasti nangis, misalnya anak saya sudah main HP 10 menit, terus kita minta, Dek, Mas, Kak, kembalikan HP-nya. Tidak mungkin kembali dengan sukarela. Iya, ini ayah, aku kembalikan HP-nya. Tidak mungkin kayak gitu. Itu hanya cerita yang ada di drama saja. Ya kita ambil aja, ambil trek nangis, kita omong yang baik. Tidak, semua ada waktunya. Boleh main HP, tapi cuma segini, boleh. Kalau mau main HP lagi, ayo baca Quran yang lebih banyak. Kalau ingin membaca, anak kita rajin membaca, istri saya ini, aku katanya ngomong ini isin, ini bojo saya yang pinter ngomongin. Nah ini istri saya itu membacakan cerita kepada anak saya. Semenjak anak saya belum bisa ngomong, istri saya itu suka cerita, Mas. Bapak-bapak semuanya, para ustadz, para guru, para dosen. Istri saya itu suka cerita kepada anak saya. Jadi bawa buku kalau mau tidur, dibacakan cerita, dijak omong. Ya alhamdulillah ngomongnya itu cepat jadinya. Karena apa? Terbiasa mendengarkan, ya kan? Terbiasa mendengarkan. Organ tubuh manusia yang berfungsi pertama kali langsung kan telinga. Iya kan? Mata ini kan butuh waktu. Ketika anak lahir, mata ini kan gak langsung delok padang jinglang kan tidak. Masih agak ngeblur dulu. Tapi telinga ini langsung dengar. Makanya oleh Kanjeng Nabi disuruh azan dulu sama komat dulu. Gak dituduhno video wong azan atau video wong komat, enggak. Karena matanya masih belum lihat. Jadi seringlah dengarkan cerita ini. Omong-omongan itu cepat kok. Akhirnya gini, ketika istri saya itu sering memperdengarkan cerita kepada anak saya, akhirnya lama-kelamaan anak saya itu tertarik sama buku. Itu apa sih Bunda yang sering dibaca itu apa? Akhirnya ini, oh kamu pingin baca ini, ya sudah belajar baca. Akhirnya lama-lama aku pingin bisa baca kayak bundaku, aku kepingin bisa baca. Akhirnya dia baca, oh ini A, B, wah, lama-lama alhamdulillah. Ya biasanya istri saya memang. 5 tahun anak saya, umur 5 tahun, 6 tahun sekarang ini, 5 tahun dia lancar baca, Mbak. Alhamdulillah, lancar dia membaca, sudah lancar. Padahal di sekolah juga diajari. Sampai gurunya dulu ya bingung, ini kok bisa? Ya karena sering dibacakan oleh orang tuanya. Makanya tadi dulu saya bilang, doa yang diajarkan Gusti Allah sama Kanjeng Nabi di Quran itu, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu saya doa yang spesial. Ada syaratnya itu di belakang. Kama rabbayani, sebagaimana orang tuaku mendidikku ketika kecil. Makanya mumpung kita panjenengan di sini semua ini nanti mungkin ada yang belum menikah atau belum punya anak, kita 100% mendidik anak-anak kita. Tapi saya ini mungkin ada orang yang bilang, saya ini sekolah tinggi-tinggi, masa disuruh mendidik anak? Istri saya itu S2, akuntansi, MAK, ya, Master of Accounting, tapi mendidik anak tiap hari. Kalau logika saya itu begini, dan saya juga tiap hari itu saya usahakan sama anak saya. Saya usahakan, meskipun tidak bisa semaksimal istri. Kalau ilmu yang kita dapatkan dari belajar itu dipakai untuk mendidik orang lain, terus kenapa ilmu yang kita dapatkan tidak dipakai untuk mendidik anak kita sendiri? Ya kan? Kalau kita doktor, kita master, kita sarjana, kita itu didik orang lain, maka beruntungnya anak-anak kita dididik oleh seorang doktor, dididik oleh seorang profesor, dididik oleh seorang master. Iya kan? Itu aja. Intinya itu di situ. Oke, betul. Gus, ini saya yang mau tanya malahan Gus. Oh iya, monggo. Kalau misal kayak belum. Oh iya, pas ini. Kalau misal
istrinya itu kerja gitu Gus, terus dititipin ke orang tua gitu tuh gimana ya Gus ya? Ya, kalau memang istrinya sedang kerja, dititipin orang tua, anak itu paham. Kalau kita bicara sama anak, kita ngomong sama anak, nak, ibu kerja begini, begini, begini. Itu anak itu paham, Mbak. Paham. Anak itu memahami kita. Tapi mungkin kuantiti, lamanya kita dengan anak mungkin nggak bisa lama. Tapi kan kita bisa bentuk menjadi quality time. Ya kan? Mungkin ibu itu kerja 7 jam, butuh istirahat 7 jam, kita kan masih ada waktu 7 jam yang lain, mungkin bisa dimaksimalkan 4 jam, 5 jam sama anak. Nggak bisa sampai 24 jam, tapi kita buat itu betul-betul berkualitas. Bisa, yang penting gini loh, niatnya itu ditoto, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita niat nitip no anak supaya kita bisa dolim dan bisa Allah itu tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, tahu kok. Tapi kalau kita memang nitip no anak karena kita memang lagi kerja, lagi apa, paham Mbak, Allah itu paham. Orang yang tobatnya temenan ambil wong yang tobatnya tobat lombok, tobat sambel itu Allah tahu. Yang tobatnya apa itu Allah tahu. Yang tobat-tobatan gitu kan, itu tahu semua Allah itu. Makanya kalau kita memang kerja tuntutan, karena tidak semua orang berada pada posisi yang fase ekonominya itu fase ekonomi yang mapan atau bagaimana sehingga si istrinya harus kerja, maka Allah itu tahu mana sing betul kerja kayak wong gawe anak, ambil sing kerja mek gawe lari dari kewajiban mendidik anak. Nggak apa-apa dititipkan. Yang penting ketika kita pulang jadikan quality. Niat ya ditoto. Niat itu penting sekali. Niat itu penting. Sampai hadis pertama kitab Arba'in, hampir di semua kitab Arba'in itu diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Lengkapnya hadisnya itu seperti itu. Gitu Pak Ge? Mungkin Gus bisa ngasih closing tips apa saran gitu buat kita semua. Apalagi yang belum menikah ini Gus. Orang-orang ini jadi sering mengira saya ini ahli pernikahan. Gara-gara saya di TV 9 ngisi mengenai masalah pernikahan. Ada orang-orang yang sering gila ya Allah. Jadi begini. Bagi saya mendidik anak itu kewajiban orang tua. Mendidik anak itu betul-betul kewajiban orang tua. Ketika kita sudah diberi amanah oleh Allah sebagai orang tua, maka kita lakukan semaksimal mungkin. Kita laksanakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Karena coba kita lihat, berapa banyak orang di luar sana yang kepingin jadi orang tua, tapi tidak diberi amanah oleh Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang kepingin jadi orang tua, tidak diberi amanah oleh Allah. Ketika kita diberi amanah, maka mari kita lakukan semaksimal mungkin, karena anak itu adalah investasi masa depan. Ketika kita semakin menyayangi anak, maka doa tadi itu akan semakin manjur buat kita. Ketika kita semakin mendidik anak sebaik mungkin, maka yakinlah anak yang kita didik semaksimal mungkin itu akan menyayangi kita orang tuanya ketika kita nanti dewasa. Ketika kita sudah tua nanti anak kita itu pasti menyayangi kita. Yakinlah, tangan yang kita pakai untuk nyuapin anak kita pakai untuk ngelus anak kita, itu nanti pasti akan kembali kepada kita ketika kita tua. Tanpa kita suruh anak yang kita rawat, kita sayangi, anak itu pasti nanti ketika kita sudah tua pun, sepuh pun, renta, anak itu nggak perlu kita omongi, anak itu akan langsung menyayangi kita, karena semua yang kita lakukan ketika kecil akan dirasakan oleh
tersebut. Rawatlah anakmu, didiklah anakmu, sayangi anakmu. Karena semua perawatanmu, pendidikanmu, semua kasih sayangmu, semuanya itu akan menyebabkan datangnya rahmat Allah bagimu, dan insya Allah membuat kita selangkah lebih dekat ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Terima kasih Gus. Alhamdulillah malam minggu kali ini kita bisa belajar bersama tentang parenting ya Gus ya, meskipun di sini ada yang belum menikah, tapi ini bekal buat kita semua untuk mendidik anak kelak. Ya. Terima kasih ya Gus. Semoga bisa bertemu di lain waktu ya Gus ya. Amin, ya insya Allah. Saya pamit dulu, terima kasih. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga yang berminat untuk gabung di Nyantri Virtual silahkan hubungin admin di kolom chat itu ya. Cukup sekian kegiatan Nyantri Virtual pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.